Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Hor Gidgad. Hor Gidgad adalah tempat perkemahan ke-28 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Hor Gidgad berarti Gua Gidgad atau Lubang Gidgad. Tempat ini merupakan perkemahan ke-14 setelah umat Israel dihukum di Ritma atau di Kades untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Diperkirakan bahwa tempat ini adalah mata air yang terletak di Wadi Kadakit yang berada 23 km di sebelah tenggara dari ujung Kades Barnea. Sepertinya ada banyak gua di Hor Gidgad. Tempat ini merupakan wilayah yang sama dengan Gugdod yang muncul di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-7. Gugdod berasal dari kata gadat yang berarti menembus atau meresap dan menunjuk kepada sebuah tempat dengan air yang berlimpah atau sebuah celah atau retakan. Jadi Hor Gidgad pasti merupakan sebuah gua yang di dalamnya ada air yang berlimpah. Hati umat Israel kemungkinan direndahkan dengan luar biasa ketika mereka menempuh jalan yang berliku-liku melewati Moserot dan Bene Yaakan. Sebelumnya mereka mengembara di jalan yang berliku-liku di rute yang pendek selama beberapa waktu. Tetapi sekarang dengan berjalan kaki, mereka menempuh rute yang sangat panjang dari Bene Yaakan menuju Hor Gidgad. Sepertinya Allah memimpin umat Israel yang lelah akibat perjalanan yang panjang ke Hor Gidgad, tempat yang aman dan berkelimpahan air. Jadi gua ini disimbolkan sebagai tempat perlindungan yang aman. Gua merupakan tempat pengungsian untuk bersembunyi bagi orang-orang. Daud juga pernah bersembunyi di Gua Adulam sehingga dia terluput dari pengejaran Raja Saul. Elia juga pernah bersembunyi di dalam sebuah gua di Gunung Horeb sehingga dia juga terluput dari pengejaran Isabel. Di sini Allah ingin mengajarkan bahwa ketika Allah membawa ke suatu tempat, maka Allah akan melindungi. Allah sendirilah adalah gua yang pasti, gua yang sejati, tempat perlindungan yang benar bagi orang-orang kudus yang berhadapan dengan kesusahan. Mazmur 119 ayat 114 mengatakan, "Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu." Yesaya 32 ayat 2 mengatakan, "Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan seperti angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus." Jadi dari kedua ayat ini dan kisah bangsa Israel di Hor Gidgad ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang pasti. Karena siapa yang bisa menjamin keamanan kita? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjamin keamanan kita, keselamatan kita, selain daripada hanya Allah. Karena Allah yang telah dengan rela turun ke dunia ini menjadi manusia dan menyediakan keselamatan yang pasti melalui jalan yang Dia telah bukakan, yaitu jalan kekudusan yang menempuh jalur yang begitu dalam, yaitu jalur maut. Namun Allah melalui jalur maut itu dengan menghasilkan kemenangan, maka Allah akan dengan pasti menjadi tempat perlindungan kita. Karena maut yang adalah musuh terbesar dari umat manusia, Tuhan sudah kalahkan, apalagi yang lain-lainnya. Tentu
ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Tidak mudah untuk mempercayai ini, karena pikiran dan hati kita akan dihantui oleh rasa panik, rasa cemas, sehingga bisa menggoyahkan rasa percaya kita. Untuk itu kita perlu belajar di dalam setiap kita menghadapi masalah. Belajar untuk tenang sejenak dan sempatkan diri untuk berdoa, untuk menyampaikan keluh kesah kita. Dan yang pasti adalah kita harus memastikan keimanan kita, bahwa kita harus tetap percaya kepada Allah. Karena Allah telah menyediakan kemenangan. Tentu Allah tidak ingin kita binasa. Artinya Allah tidak pernah menghendaki kita untuk berlindung di tempat lain selain Allah. Karena perlindungan yang lain hanya memberikan ketenangan yang semu atau yang sementara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita evaluasi sejenak ketika kita sedang dalam masalah. Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa keputusan kita? Mantapkan hati dan pikiran kita agar pikiran dan hati kita bisa memastikan iman kita tetap tegak lurus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang akan memberikan keselamatan dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.